tuh. Siap terus. Tadi lu kan ada Bidi. Lu tuh kalau di calling dateng. Tanya, calling dateng lu. Banyak alasan gue gak mau syuting. So sibuk sih. Bagi-bagi aku apa? ya? Sama manajemen kan. Coba dong, siap bos. Siap terus. Nah gitu. Ngomong dong, jangan diem aja. Wah, ini bintang kamu nih, idola gua nih, wah. Iya, ini Ini bintang banyak yang bilang wajah gua nih, wah, Coba mirip. menurut Kalau gua Anwar. pakai jenggot, wah, sama rambutnya pendek mirip. Oh, iya. Siapa namanya, tau gak? Jorgi. Thomas Jorgi, ini Sultan. Sultan Jorgi, ini Sultan Andara. Gue kayaknya nyokap gue tuh ngefans sama Jorgi family, sama Bener. Thomas Sultan. Oh berarti itu saudara sama Thomas Jorgi. Ya ini adik kakak. Ada kakak. Gue gak tau, sama Jordi Olsen juga saudara. Jordi Onso sama Ruben Onsu. Sama Jorgi sama Sultan Jorgi. Nama panjang. Nama panjang Muhammad Yusuf Sultan Pasha Jordi. Woi. Kenapa, Ini Wan? ngomongnya keremut. Ini nyampe ke kuping aku Cuma, tahu. War, ini ngabuburit kan kita ngobrol-ngobrol sama yang ganteng-ganteng, yang Yeah. cantik-cantik. Bener. Sambil membagi ilmunya, kan bagus juga bermanfaat buat kita. Sharing cerita-cerita, apalagi kan banyak banget cerita secara kan senior. Oh. Banyak yang bisa ditanya-tanyain pelajaran hidup, pelajaran buat lu. War, War. kita masih jadi ari-ari, ini udah jadi artis, War. Tapi emang dari umur berapa sih jadi artis? Jadi dulu model dulu ya? Kasus Model. Model. Dari umur berapa? Sebenarnya bukan dari artis, dulunya itu pernah jadi kenaik bus gue. Hah? Iya. Sumpah. 4 tahun gue jadi kenaik bus malam. Umur berapa? SMP ya. Beneran? Bener, boleh cek. Tapi beneran sih, waktu dulu Kak Thomas Jorgi tuh pernah cerita, pernah ngelewatin masa susah. Di Kak Sultan juga dulu pernah jadi kenek. Kenek War terus pernah jadi 4 tahun. kenek. Serius? Kalau naiknya ganteng gini gue naik angkot mulu. Tapi dulu suka ada yang godain nggak? Kok kenek ganteng banget gitu gimana? Dulu kan gondrong, Ada Kak Sultan aja. kan gondrong rambutnya. Gondrong. Itu umur berapa sih jadi kenek? Iya, umur berapa? Dan kenapa gitu kan anak SMP yang lain kan ya Main, sekolah gitu sekolah. main, kenapa jadi kenek? Ini jadi viral loh, Sultan Iya. Jorgi jadi kenek bis malam. Iya, kenaik bus malam Jakarta, Denpasar, Jakarta. Pokoknya seluruh Jawa, Bali, Lombok, Lampung, Palembang, Bengkulu. Hah? Itu misalnya keliling-keliling kota gitu sekolahnya gimana dulu? Ya jujur aja, SMP saya sekolah nggak bener. Terus habis itu mulai jadi model tuh umur berapa berarti? SMA ya. Oh SMA, baru mulai tuh kelas SMA. 1. Itu awal ceritanya gimana? Apakah emang cita-citanya dulu sebenarnya jadi apa sih? Awalnya kan karena SMP udah bisa nyetir mobil, jadi kebetulan pas Thomas pemotretan Oh salah yang satu udah jadi model Nah, duluan. Thomas kan tahun 85 tuh. Ah. Nah, gue itu 90. Oke. Nah, jadi tahun 90 itu Thomas minta anterin. Tan, anterin gue dong. Kan lu bisa nyetir mobil, anterin nih. Syuting iklan Salah satu produk ya kan. Tiba-tiba di situ model lakinya satu lagi nggak datang, sakit. Oh gitu, bisa begitu? Iya begitu kenyataan. Jadi terus gue ditawarin lah sama klien kan. Mau nggak tuh adek lu aja deh daripada nunggu lama nih segala macam. Terus gue bilang enggak, apaan sih gue nggak mau jadi model-model. Aku nggak mau. Akhirnya jadilah model itu. Tawarin dirayu lah sama Thomas. Udah lah Tan, nih lumayan lah apa. Ya udah. Mulailah dari situ. Seminggu kemudian dapat lagi terus. Tapi enjoy, kan nanti kata kagak mau. Karena udah berhubungan dengan duit, enjoy. Berapa? Ingat nggak waktu pertama kali Itu iklan tuh, iklan. Ya iklan pertama kali dibayar pas gantiin orang yang nggak datang itu dibayar berapa tuh Kak Sultan? Gue TV.com sama billboard tuh. Wah dibayar berapa tuh zaman dulu tuh? Bisa beli mobil Lancer kotak saat itu. 50 juta. Kurang lebih. 50 juta. Pada saat itu langsung 50 juta. Kurang lebih. Oh, berarti Enak ya? produknya bagus tuh. Enggak, waktu tapi itu kalau berarti. zaman dulu enak ya. Bagus. Kalau zaman dulu enak kegantiin orang dibayar gede lah. Kalau aku digantiin orang dibayar setengah. Masih mending dipuar daripada dulu kalau dibayar nasi kotak kan? Iya, sama proses kan. Iya benar. Itu namanya klien tuh paling sebel sama gue. Kenapa? Karena syutingnya yang harusnya sore selesai itu gue salah. Oh karena baru Karena pertama. kan baru ya. Ada nggak kali sengaja. 100 kali take, ada kali ya. 100 kali. Ya benar. Terus waktu itu kakak Emang gimana? adegannya suruh ngapain? Cuman yang adegannya minum, terus disebutin kan bla 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 bla. Itu aja bisa 100 kali take gue. 100 kali, tapi sekarang udah enggak dong. Ya sekarang mau udah aktornya keren. Semua berasal dari gagal 100 kali jadi orang berhasil. Berarti Tapi berarti kalau- iklannya dulu banyak banget ya? Berapa banyak sih iklan produk tuh berapa banyak dulu? Lumayan banyak. Lumayan Kak Sultan Ratusan. mah. Banyak. Hebat nih. Tapi kan gini, pertanyaan Anwar ya.
Dulu kan udah jadi model terkenal tuh, duitnya apa? Dapat 50 juta kan. Terus kenapa ya kudu casting lagi ke sinetron? Kan udah ada namanya. Zaman dulu itu jadi pemain sinetron nggak segampang sekarang. Oh, beda. Yang sekarang mah enak ya, ada orang dalam ucuk main mah. Boleh. Ya dulu ikutin proses segala macam. Nggak bisa langsung Iya, kan? kalau dulu mah wah persaingan kan nggak kayak sekarang. Sinetron pertama dapat apa? Jadi yang ada perannya gitu. Yang ngomong. Pertama kali sinetron peran utama itu Tirai Kasih Terkoyak. Wah, tirai kasih keren. Tahu Tahu. siapa perannya? Ada. Tapi katanya kalau orang Demam itu playboy juga gak sih? Iya. Iya gak sih? Kan Sultan playboy. Apa? Playboy. Yang lihat aja. Playboy aja gak bisa. Iya orang ganteng pacarnya banyak ya. Dulu kalau misalnya Kak Sultan tuh kalau nyari cewek tuh yang kriterianya tuh kayak gimana Ya, gitu? coba. Kalau zaman dulu nih sebagai seorang playboy, Beda gue. apa sedapatnya aja? Kalau Kak Sultan dia masuk. Kalau Kak Sultan bukan sedapetnya, yang si sinetron aja. Itu mah lu. Mantan seorang Sultan Jordi. Ada berapa sih? banyak? Ada banyak sih. Nggak bisa dihitung kali pakai jari ya. Banyak lah, Banyak. banyak. Tapi menyesal nggak punya mantan banyak? Enggak. Enggak, sama. Dari puluhan bahkan mungkin ratusan cewek, kenapa Gila. akhirnya berlabuh kepada seorang perempuan ini? Gini, waduh. Cie, panjang nih ceritanya. Mulai nih. Tadi Enggak. nih sebelumnya tahu nggak istrinya Kak Sultan siapa namanya? Tahu. Siapa? Iya Hanisa Hatta Parasati. Anissa. Anissa Tri Hap. Ri. Anissa Trihapsari. Anissa Trihapsari. Enggak lu. Ya, Anissa Trihaparasari. Kenapa tuh Kak Sultan akhirnya bisa Kenapa? jatuh hati? Kenapa gue pilih dia itu karena dia itu bisa ngerti gue. Contohnya? Benar. Bisa Ngertinya ngerti. gimana tuh? Dia bisa mencintai kekurangan gue. Nah, Dia bilang kalau kelebihan gue itu bonus. yang patut diajarin nih sama yang nonton semuanya nih. Buat para wanita, jangan hanya mencintai kelebihan suami, itu mah bonus. Cintailah kekurangannya dia. Gitu. Emang pacarannya waktu itu berapa lama nih? 6 tahun, 7 Wah, tahun. tapi Kautan satu nih. Maaf nih kan Kautan playboy. Iya. Ya kan? Wah, tapi kenapa memilih yang maaf nih janda gitu ya kan? Maksudnya bahasa kasarnya beli paket. Gitu. Ya bukan, ya buy one, Yang bener dong. Iya, iya. Hah? buy one get one dong. Ya nggak apa-apa. Iya. Karena hati itu kan nggak lihat buy one get one. Status Jadi Nggak lihat memang status. hati yang berbicara. Iya. Jadi memang kalau memang udah cinta itu tidak bisa melihat apapun itu. Love is Nah, blind gitu ya. Love is blind. Tapi kan nih, mohon maaf lagi nih. hampir dulu aku begitu. Enggak. Tapi ini kan waktu itu kan mohon maaf juga nih jadi nanya. Tapi kan mungkin banyak juga nih teman-teman yang pada nonton. Kalau misalnya benar kalau namanya hati itu kan nggak bisa dipaksain. Benar. Kita cocok-cocok nggak bisa ngelihat status. Cuman kan bagaimana waktu itu pasti banyak yang ngomong kan, "Kok lo mau sih pasti sama ini belum orang tua gimana sih meyakinkan keluarga mungkin teman-teman gitu." Ya Pasti kan omongan itu kan Ada pasti aja omongan aja. orang. ada. Apalagi ke keluarga. Heeh. meyakinkan keluarga. Kalau- Kamu juga dulu susah? Ya, kan nggak jadi. Jadi intinya kalau gue itu ngejelasin ke keluarga ya gue jelasin bahwa ini pilihan hidup gue yang gue yakinin, yang gue ngerasa nyaman, ya gue akan buktiin itu aja. Tuh, makanya buat yang di rumah mungkin yang pada Nah, kalau cowok mah memang harus punya keputusan. Kalau jadi cowok tuh memang harus Gentle. Gentle. Memutuskan keputusan gitu. Ngomong sama keluarga mau menikah itu gimana Kautan? Itu datang gue sendiri gue ngelamar. gimana? Oh, pas lagi ngelamar ke keluarga. Iya. Ya, heeh. Banyak kalau Sendiri. ngelamar rame-rame ya sama keluarga kita. Pertama gue sendiri dulu. Gue ngobrol, gue ngomong sama bapaknya, sama ibunya bahwa gue serius. Gue mau nikahin anaknya, pada kaget. Kaget, kenapa kaget? Ya kaget dong, maksudnya seorang gue mau. Oh, heeh. Itu yang ditanya sama mereka. Saudara, ya kenapa nggak mau? Gue bilang. Sekarang masalahnya kebalik lagi. Bapak ibu mau nggak saya nikahin anak? Kamu punya mantu kayak saya. Ya udah gitu aja. Ya awalnya juga nggak suka kan karena ya image gue juga mungkin Playboy. ya Oh, terus jadi orang tua juga Selengean, susah. Kak Sultan kan? selengean, terus penghasilannya nggak jelas mungkin artis gitu kan. Tapi saya yakinin Bismillah gitu aja sih. Terus akhirnya boleh nikah.
Apa langsung pernah nggak diterima dulu? Ditolak dulu nggak? Jalan sebentar terus kita putus. Ah, putus? Abis meminta lamar malah putus. Malah putus. Kenapa putusnya? Hah? Kenapa putusnya? Ya biasa lah, masih muda ya kan. Siapa tahu dia ketahuan. Oh iya, kan playboy banyak ya. Gua putus, gua sama cewek lagi. Oh, Kak Sultan pernah putus udah sama cewek lagi? Tapi cewek lagi gue. Terus Mbak Nisa? sama cowok juga. Oh jadi udah bener-bener Putus. berpisah? Abis melamar itu? Putus. Terus? Keluarga gimana tuh? Keluarga nggak tahu. Kalau keluarga Anissa tahu putus. Tapi media-media waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Oh jadi Jadi Medi tuh taunya tuh pacarannya tuh 6 tahun. Ya, jadi kalau tiap acara besar, acara apa, acara TV, pokoknya gue telepon tuh. Pokoknya lu harus ikut gue. Nggak bisa kan gue punya pacar gini. Serah. Oh, Gue jemput tetep nggak ada urusan. oh demi nggak tahu dia Iya, udah putus. iya. Hah? Oh iya. Keren. Dia malah udah punya pacar lagi. Kan gue pegang gitu, gue teteng gitu-gitu kan, udah gitu-gitu. Gue tetep aja tenang lah. Jadi ini acara-acara event nih, acara-acara event. Anggaplah misalnya apa award. Iya. Ini udah putus, datang tetap berdua, dipegang tangannya. Pegang. Padahal dia udah punya pacar. Dia mau lepas-lepas kan gue kenceng aja. Iya. Ini udah bespon. Nggak terserah. Kayak siapa itu gitu ya? Kayak gua. 2 hari kemudian pacarnya telepon gue kan nonton tayangan. Oh iya, terus pacar ada Kak Sultan. Wah, marah-marah lu langkain mayat gue. Wah, panjang gue. Enggak, kenapa sih kayak gitu? Apa karena yakin ujung-ujungnya gue pasti bakal balik sama dia? Nggak, Lalu tadi dia pasti gak jaga akan gue image nih, gara-gara jaga image. Oh, jaga image. Iya. Media kan. Iya, karena kan lama kita. Maksud gue kan gue juga di satu sisi jaga jaim juga, kedua juga gue jaga image-nya Anissa dong. Maksudnya enggak Biar nggak gonta-ganti pacar. Jadi meskipun menghargai udah putus, perempuan lah intinya. ini bagus, meskipun udah putus nih. Yoi. Terus pacar Nepal gimana? Marah-marah dia sama gue. Ya iyalah marah orang. Udah ada. Pokoknya bahasa kotor lah. Bahasa kebun binatang udah keluar nih. Wah, lu langkain mayat gua bla 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 panjang. Iya, gua bilang. Terus akhirnya ya kepincut lagi. Akhirnya balik lagi. Itu namanya jodoh Karena emang. Kak Sultan ini dulu pembalap rally ditikung-tikung juga. Berarti tuh selama pacaran 6 tahun tuh berapa kali bolak-balik sebenarnya? 2 kali kali ya. Oh ya? Sampai akhirnya menikah. Ya, menikah. Terus 2 jam sebelum 3 jam sebelum akad kita berantem. Nah, tuh. Masa lagi? 3 jam sebelum nikah? Akad ya. Gara-gara? Siraman. Oh siraman. Demen banget ribut. Hampir gak jadi nikah? Ya hampir nggak jadi. Pokoknya orang tua pada stres semua. Wah udah ke bokap gue udah, aduh apalagi tak. Ampun gua, nyokapnya juga. Udah dong, udah stop. Emang gara-gara apaan sih ribut lagi? Ketahuan. Ketahuan lagi. Bisa ada yang jadi. Iya. Kan pacarnya banyak. Iya gara-garanya gue kan mungkin orangnya terlalu selengean. Gue nggak mau ada siraman, gue nggak mau. Maksudnya udah kawin aja nggak Cuek Cuek. orang. ribet amat gue bilang gitu. Gue siram-siraman pakai kemben apa Oh, gitu. Jawa, Jawa. Karena istri gue Jawa kan. Ayo gue ngotot lah, tetap nggak mau. Terus datang keluarganya Anissa bawa untuk mau nungguin bawa airnya kan. Oh iya benar-benar. Hah? Iya bawa air. Gue balik. mandi-mandi, apalagi udah gue mandi aja udah mandi gue. Hebat. Cuek banget ya. Nah, itu kan syarat. Ya, gue kan nggak paham, keluarga gue nggak begitu bro. Nah, terus. Ya udah akhirnya dipaksa-paksa nyokap nangis, bokap udah lah, ini mau kawin apa enggak? Udah tentuin sekarang mau kawin apa enggak? Gitu. Kawin sejam. Gue diem dia sendiri, ya udah kawin deh. Gitu. Ya ada aja ya orangnya. Ya udah. Betah ya sama Disa ya. Ngomong cuek begitu ya. Makanya gue bersyukur banget istri gue mencintai kekurangan gue itu. Oh karena ini. Tapi aku pengen tanya deh. Apa itu? Sama Mbak Nisa emang beneran mencintai kekurangannya. Boleh nggak sih kita tanya Enggak, langsung? tar dulu kita tanya ke Mbak Nisa, ini ceritanya beneran gak sih? Iya takutnya ngarang ya. Iya, ternyata nggak begitu ceritanya. Iya kita kudu mau apa diamprokin atau Coba lagi. lu panggil Nisa siapa namanya? Anissa siapa? Ayo, ulang. Kita panggilkan, ini dia. Siapa? Siapa ayo? Ayo. Sekarang kita undang aja, ini dia Mbak Anissa Harap.
Udah. Trihapsari. Trihapsari. Mbak Anissa Trihaprasar. Trihapsari. Trihaprasi. Nah, Mbak Anissa Trihapsari. Bisa jadi keluar sama. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kalau suami istri ketemu cium tangan atau gimana sih? Harusnya, cuma lagi enggak. Oh lagi enggak. Bentar sini. Bentar. Apaan sih? Apa sih ini Apaan orang? sih orang? Duduk Pak. Ini mic di sini. Ini tuh orang tuh lagi udah tahu lagi syuting. Itu istrinya. Iya itu istrinya. Kemarin rasanya nggak pakai kerudung kan? Ah, orang berkerudung. Kagak, gue main liat. Ini lu istrinya Dua. istri dua. Istri dua. Pusing Ini kan bohong nih kan? Ya coba lu tanya nih. Gua Lu ngapain? Ibu ini. ini maaf nih Anwar tadi. Gue kayak ketemu guru madrasah. Mar, ini kan lagi bulan puasa, jangan gosip, mendingan Heeh, langsung tanya tanya aja pada langsung. Gibah. Mama Nisa. Ini Anwar tadi mau nanya. Bukan gue. Lu, Bu. Tadi kata AA. Ini jangan gue lu. Bisikin Anwar, kata suruh tanyain. Lu yang bisikin gua. Kagak, apaan? Lagi puasa bohong lu. Pokoknya tahu kan kalau mulutnya A kayak gimana kan? Katanya ini istri kedua. Allahu Akbar. Katanya istri pertama Astagfirullahaladzim. hijab. Hey, Alhamdulillah. Bener ini. Alhamdulillah bener, masih satu dan harus satu. Oh, waduh. Kemarin ada itu yang udah rambutnya itu. Rambut yang mana? Oh, maksud Iya kan? Anwar ini. salah orang apa kali lu? Yang ini yang Anwar lihat. Iya. Yang ini kan Nisa, Manisa. Yang mana sih? Itu kebutuhan syuting. Oh. Pakai Pakai wig. Pakai Wih. wig. Oh, ceritanya masih muda gitu. Ceritanya masih muda. Oh iya ini anaknya juga beda ini Oh, anaknya. anaknya juga Maaf ya Bu, beda. emang AA mulutnya begitu. Gua. Kagak diklarifikasi nih semuanya. Lu yang belum mana? puasa nggak boleh gosip. Lu. Ya makanya mending kita tanya langsung Benar, kan benar. supaya nggak jadi Setuju. gibah. Maaf ya Bu ya. Tapi tahu nggak Kak Nisa tadi aku cerita-cerita sama Kak Utan dulu tuh sempat jadi kenek dan lain-lain. Tahu. Dia masa lalunya, masa kecilnya luar biasa. Sekeluarga ya. Hebat ya. Hebat, luar biasa. Apa sih yang membuat Mbak Nisa bisa Jatuh hati dan Gak tahu gue juga. Kok bisa ya? Nggak Kenapa tadi- kamu pilih aku? Ah, kenapa? Kenapa akhirnya Gak ada mau? pilihan lain. Nggak mungkin Mbak Nisa kan juga pasti banyak yang mendekati. Bener nggak? Saingan dulu banyak nggak? Lumayan agak keras sih saya. Aku juga kenal. Tapi kenal. Tapi kenal. Temen lo juga. Iya. Yang mana? Yang mana sih? Adanya temennya Afi. Jadi kenapa Mbak Nisa bisa jatuh hati sama saya? Kalau Dari- ganteng udah pasti ganteng. Orang pasti ceweknya aja dulu wow. Iya, sebenarnya sih lebih bukan kepaksa, tapi dia maksa. Hah? Maksa nikah? Maksa nikah sama gue. Karena kan putus nyambung. Oh, ya, tadi udah cerita putus nyambung terus dipaksa pergi, ya kan? Jadi itu gini, singkatnya adalah kita pacaran. Heeh. Terus udah gitu dia selingkuh. Ah, kan ketahuan kan? Yang mulai berarti dia Makanya. ya. Jangan ketahuan dong. Ketahuan sih. Emang AA pernah ketahuan? AA nggak pernah ketahuan. Enggak. Terus selingkuh. Kan dibahas nih kalau syuting nih. Terus minta maaf. Terus gue percaya lagi. Bagus. Emang harus begitu kan? Bagus. Lama capek juga ya gitu ya ngadepin Kawan mulu. laki kayak gini gitu kan. Udah akhirnya lama-lama kasih ultimatum. Aduh. Yes or no. Kurang ajarnya lagi, astagfirullahalazim. Dulu. Ya dulu. Pilih mana? Aku bilang gitu. Putus atau terusin? Putus aja deh. Hebat. Padahal Mbak Nisa yang nanya lagi. Padahal dia selingkuh lagi. Udah. Bilang kita putus. Tapi abis itu, oh lo kayak gitu sama gue, emang lo aja yang bisa, gue juga bisa. Tenang lo, tenang. Kayak dendam banget ya. Enggak. Ini kan kita Masa lalu. Terus Ini akhirnya kan biar pada belajar Iya. gitu. Abis itu baru move on. Move on Ceritanya. banget. Move on banget. Biasa deh, buka buku lama lagi gue. Ya kan? Mana kontak yang bisa dihubungi? Tapi enggak Gi, alhamdulillah berdatangan Gi. Oh, berdatangan, Masya Allah. Terus akhirnya dapet lah. Dapet lah, alhamdulillah dapet, udah mau settle, udah mau nikah. Oh, udah mau nikah? Dateng.
Datang lagi. Ikan udah selingkuh datang lagi gak tau malu lu. Bener ya? Harga diri seorang cewek ya? Lu harusnya panggil cowok dong, kenapa lu belain yang cewek? Kagak ada kemungkinan kebenaran Iya anaknya. benar. Terus ini seru nih, seru. Maksudnya nggak punya betul. Dia udah aku nggak mau tapi gue bilang nggak mau. ih aneh banget nih orang udah nyakitin gitu kan nggak apa-apa ya nggak apa-apa anaknya pasti sebel nih kalau nonton ayah aku gitu. Tapi kan nggak apa-apa loh, kan ini kan masa lalu. Ini kan masa lalu. Ini kan Proses. pembelajaran. Cerita-cerita proses. yang jadi kenangan Iya. diberikan. Sekarang kan jadinya ketawa ceritanya, bener nggak? tapi akhirnya ya udah pinternya ini Sultan adalah dia deketin mama dia tahu banget aku tuh sama mama tuh Nurut. wah, masya Allah Jangan ditaksir mamanya, kau tahu. Lu anak yang dapat emaknya sih kan. terus udah nih semuanya udah seneng sama kan tadi nggak setuju sama Sultan kan Oh semuanya tadinya enggak? enggak karena ya itu kelakuannya itu Alex Ferguson. tapi tetap aku nggak mau Vi Awalnya Waktu tetap itu nggak mau. enggak aku nggak mau pokoknya nggak mau banget udah Terus aku ditanya sama papa kamu kan, kamu mau kawinin anak saya Aku mau nggak ngasih tahu. makan apa kata gitu. Mau kata papanya Manisa. "Ya, mau ngasih makan apa kamu? Terus? Saya kalau nggak punya duit telur ceplok, punya duit kornet. Ngomong gitu. Gue ngomong gitu bro. Wah diusir gue. Ini ngomong begitu ya, Bang. Gue lagi nggak punya duit kalau ceplok, Iya. punya duit kornet pelit banget. Maksud gue tersinggung sebagai laki-laki ditanya. Kita kan pasti bertanggung jawab Iya, untuk iya. apapun terjadi gitu. Amin, Ngasih amin. makan apa? Wah, gue sebagai laki-laki kesinggung. Gue bilang kalau punya duit telur, punya duit kornet. Berani banget ngomong gitu ya. Nah, terus belum selesai tadi ceritanya. Akhirnya kenapa akhirnya si cowok yang satu lagi ini kenapa dia bisa hempas dan akhirnya tergantikan? Nah itu dia. Nah. Oke, gini. Ini satu cerita lagi. Kita kan 7 tahun tahu bukan 6 tahun. Siapa tahu? Setahunnya sama siapa itu? Kan kita telepon. Potong-potong. Mau kebongkar nih ya. 7 tahun itu tadi gue mau cerita apa tadi ya? Lupa Itu deh. cowok itu 7 tahun sama kenapa? cowok. Jadi pilihnya Kak Sultan. Pilih Sultan. Oh oke. Nah terus udah gitu aku alhamdulillahnya kenal sama satu training. Aku tuh ngerasa hidup gue kok bukan hancur, artinya aku tuh dulu casingnya aja nih kayak begini kan lu belum berjilbab ya, casingnya aja gitu kayaknya gimana gitu. Padahal mah anak Hatinya disco kosong. banget, dulu clubbing banget. Wow, aku banget. Dulu lagi. Iya Gigi nggak pernah baik-baik gitu. Jadi nah ketika aku ikut ISQ itu aku ngerasa bahwa hidup aku yang kemarin itu kok sia-sia amat gitu. Nah aku pengen hidup aku lebih benar, terus sholat aku juga mungkin selama ini sholat iya tapi nggak paham gitu buat apa sih kita sholat gitu kan. Pokoknya intinya adalah aku ikut ISQ itu aku jadi lebih memikirkan akhirat lah gitu. Akhirnya jadi belum jangan biar dulu. Jadi akhirnya aku berpikir aku harus punya jodoh yang dia bisa mengantarkan aku ke surga. Masya Allah. Belum. Nah terus pinternya dia, karena dia tahu kali ya aku pengen banget punya suami yang Soleh gitu ya? soleh, tiba-tiba dia mau umroh. Padahal kan susah banget ya disuruh umroh gitu kan. Tadinya. Iya. Ngapain sih umroh? Ya tau lah gayanya Sultan ya. Dia bilang gitu. Wah, Ujuk-ujuk dahsyat banget nih. gitu. Aku masih sama yang ini nih. Oh, masih. Nah yang ini clubbing mulu nih. Udah mulai bimbang ya. Mulai goyah tuh. Terus tiba-tiba ketemu lagi, udah lama gak ketemu, jidatnya hitam, Vi. Kenapa itu? Itu. Ibadah. Kan kalau misalnya Masa serius? udah ketemu kok. Iya udah biru-biru hitam gitu, Vi. Aku sampai negasin gitu kan. Pakai shading. Lo bohong tuh Kak, pakai shading. Tapi jadi kan aku terkesima ya, mas seorang sultan yang Masya Allah itu tiba-tiba sholatnya nggak pernah tinggal, terus ngomong ini agama terus. Wow.
Iya loh Vi, Masya Allah loh. Akhirnya aku sholat, terus istiqoroh kan. Tapi kok ini kok makin deket gitu, ini makin deket, ini makin kelabing terus nih. Ngajakinnya kelabing terus nih yang satu ini. Yang ini ngajakinnya sholat, ngaji di sholat di masjid apa segala macam. Udah, dari situ aku ngerasa oh mungkin ini kali yang terbaik gitu. Tapi mohon maaf, kan Hilang. Tapi emang iya sih, aku kalau ngeliat Afi tuh inget Sultan zaman, maaf ya Gi, zaman dulu. Maksudnya mukanya ya. Terus kadang-kadang kalau misalnya denger gosip-gosip, oh ya Allah ayah lu banget nih dulu nih. Gue bilang gitu. Maksudnya dulu ya Gi. Dulu. Dulu. Pokoknya aku tuh cuma gini, kan udah lama banget gak ketemu Afi ya. Aku pengen banget kalau ketemu Afi tuh pengen bilang bahwa kalian adalah Masya Allah banget. Afi bisa begini karena Gigi. Afi mesti bersyukur dapetin Gigi. Gigi pun juga begitu. berarti ada tips and triknya nggak sih sebagai seorang perempuan bisa merubah cowok itu jadi lebih baik? Kalau aku sih nggak ada tips sih Gi, cuman yang pasti aku ngerasa bahwa kita harus cinta sama seseorang, sama suami, sama anak. Kita harus cinta dulu ke Allah. Gitu. Kita mencintai Allah karena Allah yang menciptakan suami dan anak-anak kita. Kita mintanya sama Allah. Selebihnya kalau seandainya suami gimana-gimana, bukannya kitanya bukan berarti kita menerima, enggak, tapi Allah pasti tahu kok yang terbaik buat kita. Kalau Kak Sultan, Titik baliknya. titik baliknya kapan sih? Atau sekarang udah balik atau mau terbalik nih? Maksudnya titik baliknya pas Pertanyaan yang bagus. gimana? Enggak gini loh Gi. Afi, Kamu salah nanya. Pokoknya gini. aku belum ngomong. Aku Gimana, belum gimana? ngomong. Afi, ini namanya Mike kesini gua ntar. Nafsu. Afi sama Sultan ini kelemahannya adalah dia tuh terlalu baik. Jadi mau perempuan mau laki, dia itu terlalu baik Gi. Jadi perempuan atau yang tadi aku bilang itu, mereka nggak paham gitu bahwa kebaikan mereka ini artinya tuh bukan suka. Tapi memang Bukan respon cuma, baik ya. iya, karena dia menghargai wanita. Tapi wanita itu perempuan atau setengah-setengah itu kadang-kadang berpikirnya iya, begitu. Itu yang kita harus selalu ingetin ke mereka. Tuh jangan baik-baik makanya. Tapi kan berarti bukan salah kita ya Kak Sultan. Ya kalau Kak Sultan gimana Kak Sultan? Titik baliknya. Titik balik seorang Sultan Jorgi akhirnya dari yang begitu. Begitunya gimana? Iya maksudnya yang dari begajulan. Dari yang begini maksudnya. Pokoknya gini, semenjak gua selesai akad nikah sampai sekarang gue udah enggak. Wah. Enggak apa Pak, coba diperjelas Pak. Jadi akad nikah sama sekarang udah nggak playboy Ya, lagi, udah ya. setia kan? Ya, terus Sama. gua nggak minum. Gua yang minum. Udah. Nggak minum, terus drugs stop. Tapi ada satu ceritanya, Vigi. Far. Jadi waktu aku alhamdulillah menikah, ijab kabul dan lain sebagainya, hamil di USG, terus aku berdoa banget sama Allah segala macam, pokoknya tahajud apa segala macam, aku minta sama Allah anaknya perempuan. Iya. Gitu, bener-bener. Asli. Alhamdulillahnya pas brojol anaknya perempuan. Kenapa perempuan? Aku pengen banget. Kalau anak perempuan tuh beda soalnya, gitu loh. Kalau karena Pendekatannya ke bapak ya. iya, karena aku ya mohon maaf, aku sama yang dulu kan juga ada tapi Raffi juga namanya, cowok. Cowok. Beda. Iya tahu. Beda. Kita kan dulu Raffi beda. Iya gitu. Jadi ya udah. Nah setelah itu nih gara-gara ngomongin tadi yang cewek-cewek itu, sekarang yang jelasan itu adalah anaknya, Aquin, jadi tanpa lebih- disuruh. Tapi jadi lebih takut ya sama anaknya pasti nggak? Oh Bener dia nggak? lebih dengerin Aquin dibanding aku sekarang. Gue kalau pulang kerja apa langsung pulang. Anak gue nelfon. Ayah di mana? Jam berapa sampai rumah? Polisi militer. Itu umur berapa sekarang? Akuin namanya. Iya. 12 tahun. 12 tahun. Tapi nggak diajarin loh itu anak. Udah ngerti lagi sekarang Dia ya? bilang gini, aku kan gini, kayak misalnya aku syuting sama kemarin sama Anjas. Dia nggak masalah tuh, aku pelukan, bukan peluk sama saya ya gandengan lah ya gitu sama AA. Tapi dia ayahnya syuting sama satu cewek, marahnya minta ampun. Marahnya kayak gimana sih? Oh parah. Parah. Ngambek gitu? Ngambek. Ayah harus Nggak mau. tahu itu kan bukan muhrim ayah. Wah.
Lebih diceramahin. Oh, parah. Sebentar lagi pasti ada yang ngapel. 5 tahun, 4 tahun lagi ada yang assalamualaikum. Nah itu gue malas tuh. Jangan dong. Jangan. Males karena segala jurus Eric Cantona, Alex Ferguson kita udah pernah bukan itu kan? Udah kan kalau laki datang malam gue langsung tanya, lu mau ngapain? Mau kerja kelompok, nonton, makan, apa mau apa nih? Kalau begitu aja. Langsung nanyanya lu ya. Udah langsung. Enggak usah 4 tahun 5 tahun karena 12 paling 13 14 udah. Iya. Mau ngajakin ke mall gitu. Gimana? Mau ngajakin ke mall akuin gitu. Boleh enggak? Gue ikut. Ini bapaknya nih. Dijagain sama bapaknya. Bro, lu inget gak tangan-tangan kita kayak gimana dulu? Gue mau nanya, Gue mau nanya. Maksudnya tangan Awal, hari pertama, Nyetir. hari kedua udah mulai ya kan? Hari ketiga, Tapi gimana caranya mendidik anak perempuan dari sekarang itu supaya nggak terkena dengan bolan-bolan laki-laki yang seperti ini jadi gitu? ini gue dari Iya. sisi bapak ya, gue akan memenuhi apa yang dia mau, supaya dia nggak minta di yang lain, di luar, menurut gue. Ya. Nanti kan di saat mungkin sebentar lagi sekarang umurnya berapa 12, 13, 14, 15. Pasti kan udah ada cowok, mungkin teman-temannya ada yang udah sama cowok pergi gitu. Nggak pengen pasti kan anaknya kayaknya anak gue ngerasa ketinggalan nih. Gimana sih caranya? Udah kan harus dipersiapkan dari sekarang nih. Iya nggak apa-apa ketinggalan dikit lah. Anak-anak aku tuh nggak anak-anak gaul, sayang. Oh gitu. Yang Raffi aja, ya Allah ya. Malah gue suruh pacaran. Iya. Sekarang udah berapa? Raffi 20. Hah, udah gede? Dia pernah diputusin ceweknya gara-gara nggak pernah ngapel. Raffi ketemu sama Om sini. Aja, Fi. Sama Om Raffi sini. Dia diputusin sama ceweknya gara-gara nggak pernah ngapel. Iya benar. Sekarang kita main game. Amin. Pernah atau tidak pernah? Benar. Oke. Ini buat Mbak Nisa, Mbak Sultan. Apa nih? Nanti barengan. Aku nanti kasih pertanyaan. Pernah atau tidak pernah? Ini nih. Nanti tunggu aku 1, 2, 3 baru biar barengan. Bareng. Oke? Buat Kanisa, Anissa dan Kak Sultan Coki. Pernah atau tidak pernah? Pernah nggak ganti password handphone biar aman dari pasangan? 3, 2, 1. Tidak pernah. Wih. Pantesan. Pernah ketawa. Ketawa terus. Jadi cocok. Oke. 4. Pernah atau tidak pernah? Nggak puasa tapi ngakunya puasa. 3, 2, 1. Wih. Pernah atau tidak pernah? Ditolak sama orang yang bener-bener kita suka dulu. 3, 2, 1. Maksudnya? Pernah Maksudnya ditolak? gimana? Pernah ditolak? Ditolak cowok, berarti tolak cewek. Pernah? Enggak sih, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Bener ya? Tolak siapa? Kok pernah? Kita sebagai Aduh salah gua gini, pasti tanya siapa. Ini siapa kan biar tahu ya. Siapa? Playboy, seorang playboy pernah ditolak. Sama siapa? Pernah sekali. Siapa? Ya, anak lah. Nggak apa-apa dong. Apa dong? Ini kan masa lalu. Masa lalu. Ya Allah, salah apa kali? Pernah atau tidak pernah? Pernah nggak beli barang tapi ngakunya dikasih orang? 3, 2, 1. Pernah beli apa? Ya perempuan Iya lah. cewek, iya benar. Bilangnya barang endorse, padahal beli. Terakhir. Pernah nggak bungkus? Pernah atau tidak pernah? Bungkus makanan saat ke kondangan. 3, 2, 1. Keluar. Kawan. Ini pengen tahu punya istri soleha gitu. Suaminya soleh. Tadi doainnya Adem Anwar. gitu liatnya. Makanya. War, kerupnya beli dulu. Ini kan bener kan, istri yang baik itu akan menerima kekurangan suami. Jadi suami istri yang baik itu akan terima Anwar apa adanya. Gimana? Apa adanya gimana? Kalau ngomong. Ya begitu. Oh iya, lagi bulan Ramadan gini kira-kira cemilan yang enak tuh apaan sih? Tahu nggak? Soalnya di rumah itu anak-anak tuh doyan banget ngemil, apalagi ini nih, Mas Sultan. Ya. Lihat kan? Lebar, ganteng. Kakak ngapain bingung? Kan ada biskuit Hatari. Ini tuh biskuit favorit aku sama keluarga aku. Aku tuh sering banget cobain. Kakak udah pernah cobain belum? Oh, biskuit Hatari itu ya? Iya. Kamu tahu-tahu aja sih? Ya tahu dong kak. Pokoknya ya, ini boleh kakak coba di rumah ya. Apalagi nih ya, di bulan Ramadan aku tuh seneng banget yang namanya berbagi. Salah satunya berbagi biskuit Hatari. Apalagi ini, nih satu lagi nih kak, spesial banget buat kakak.
Nah, ini dia nih. Hatari kemasan kaleng ini cocok banget buat rame-rame di rumah atau bisa juga dijadiin bingkisan buat keluarga kakak di rumah. Oh gitu, pas banget ya jadi teman terbaik untuk berbuat baik. Apalagi dalam momen-momen sekarang ya. Bener banget kak. Terus ada juga nih yang Ada terbaru. lagi? Ada lagi, pokoknya spesial banget. Ini dia nih, biskuit Hatari si Hong Puff hadir dalam kemasan renceng. Harganya cuma Rp1.000. Isinya itu ekstrak 10% dalam setiap kemasannya. Lebih murah, lebih untung dan lebih banyak. Kamu kok pinter banget sih tahu-tahuan tuh update dari mana kayak begitu-begitu. Ya tahu dong kak, makanya kakak langsung aja di follow Facebook, Twitter dan juga Instagramnya @hataribiskuit. Follow ya. Hatari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Ntar cobain ya. Pasti sekarang dong. Ayo. Tunggu buka dong. Oh iya belum. Buka puasa. Iya dong. Puasa nggak? Puasa insya Allah. Masya Allah. Aku Makanya. lagi enggak soalnya. Apalagi enggak. Sambil nunggu biar bareng-bareng buka puasa, kita sekarang main game lagi. Ya ayo. Namanya, Ampun bos. jadi nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau bisa nggak bisa jawabnya langsung, ampun bos. Oke. Kalau nggak bisa, ampun bos. Kalau bisa jawab. Buat ke Sultan Jorgi. Jawabnya cepet ya. Jawab yang cepat. Perubahan dari benda padat ke gas disebut. 5, 4, Ampun 3. bos. Nomor 2, bulan ke-9 di dalam urutan bulan adalah. September. Oke. Lanjut. Hewan yang tinggal di daratan dan di air disebut. Apa ya? Amfibi. Kota yang mendapat julukan kota pelajar adalah. Yogyakarta. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Yang pertama tadi Ini udah pelajaran SD. Ampun bos. Perubahan dari benda padat ke gas disebut Kurang. menyublim. Ini jawabannya. Kita dari SD. Ini buat yang pada nonton biar inget lagi. Bener. Harus salah satu ya. Bulan ke-9 dalam urutan bulan adalah September. Nah, di September bener. Nggak yakin. Hewan yang tinggal di daratan dan di air disebut dua alam. Amfibi. Bener. 2 ya jawaban Dua. benar. Kota yang mendapat julukan kota pelajar adalah. Yogyakarta. Bener. Benar. Jarang-jarang loh Jarang bintang loh. tamu di sini yang bisa jawab 3. Masa sih? Bener. Buat Mbak Nisa. Ampun. Belum. Siapa nama artis yang memiliki nama asli? Raden Rizky Mulyawan Kartanegara Hayang Denda Kusuma. Tapi nggak tahu berteman nggak ya? Ya selanjutnya bahan bakar kereta api adalah Api. kereta api Batu. Apa? batu 5. nisan. Batu bara. Betul. Udara yang bergerak disebut juga dengan Oksigen. Satpol PP adalah singkatan dari Ampun bos. Kita cek jawabannya. Males mikir banget ya. siapa nama artis yang memiliki nama asli Raden Rizky Mulyawan? Nggak tahu siapa sih. Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denda Kusuma. Hayang naon. Dik doang. Panjang banget. Panjang amat namanya. Iya. Bahan bakar kereta api adalah Batu bara jawabannya. Batu bara. benar. Udara yang bergerak disebut Apa tadi? Oksigen. Oksigen. jauh angin. Aing mah udara bergerak mah angin. Oh, Iya angin. Satpol PP adalah singkatan dari Enggak tahu. Pamong Praja. Satuan Polisi Pamung Praja. Pinter ya Sultan. Dia temennya begituan semua. Jadi jawabannya yang mana cuma 1. Kalau Sultan 3. Sultan 3. 3. Jadi pemenangnya adalah Sultan Sultan. Jorgin. Artis yang suka nervous. siapa? Sultan Grogi. Ya udah, ini harapannya kan lagi puasa Lebaran ini kan COVID-19 nih. Wabah sedang ada di mana-mana. Mungkin gimana nih Lebaran di tahun ini Mbak Kira-kira Nisa bakal gimana? dan Biasanya pulang kampung nggak? Sultan. Kita nggak pulang kampung ya. Biasanya enggak ya. Emang nggak pernah pulang kampung. Kampungnya di sini. Jadi akan seperti biasa aja ya. Yang seperti biasa. Cuman ya apapun itu sekarang yang pasti aku sih merasa bahwa Allah itu nggak mungkin menciptakan sesuatu apapun itu buruk untuk kita.
Jadi insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Amin, amin, amin. Dan setelah ini mudah-mudahan pasti akan Allah berikan yang luar biasa buat masing-masing manusia makhluknya. Pasti harus yakin itu. Kita dibilangin gitu jadi Bro, makanya gue positif kawinin bro. loh. Iya benar. Tapi istri baik karena apa? Suaminya yang baik. Ya, kan kita gak boleh ngomong lah. Enggak, banyak cobaan dari suami jadi baik. Jadi istrinya jadi baik. Ya udah sehat terus ya Kak Sultan. Iya ya, sama puasa Kamu maaf juga. ya, bercanda ya. Iya, sama-sama ya. Jadi Kak minta nomor telepon. Lah, Sama siapa? ketemu siapa? Kak Sultan. Tadi katanya minta nomor telepon. Iya. Kak. Enggak Mau jadi. main belajar ngaji. Bulan puasa ada banyak kegiatan positif, bener ya? Ya udah, sampai ketemu lagi. Siap bos. Siap, Siap bro.